Kita itu bodoh. Saya itu bodoh, Anda itu bodoh. Kita semua itu bodoh. Kenapa? Oke, kenapa kok bisa dibilang kayak gitu? Apakah emang bener saya itu bodoh? Mimin gitu. Kalian dan kita semua itu bodoh sebetulnya. Bentar. Jadi di video kali ini kita bakalan mengubah filsafat kebodohan diri. Termasuk kita bakalan ngebahas tentang apa itu kebodohan dan juga gimana filsuf-filsuf terdahulu itu membahas tentang kebodohan diri. Kalau kalian penasaran, kalian lanjut aja videonya nontonnya, oke? Halo semuanya, selamat datang di Edumedia Channel yang bodoh. Jangan lupa subscribe. Aduh, agak kaget ya ketika Mimin bahas teori ini atau bahas topik ini. Mimin juga sempat buka buku tentang filsafat kebodohan diri, khususnya dari baca-baca buku tentang Socrates dan buku-buku filsafat lainnya. Ya, Mimin akhirnya bisa membuat video atau konten ini, yang dimana ini membahas tentang kebodohan diri. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Yang pertama, apa itu filsafat kebodohan diri? Jadi, filsafat kebodohan diri itu bukan berarti kita itu memuji kebodohan ya. Jadi sebaliknya, ini adalah tentang keberanian buat ngakuin bahwa emang kita itu nggak tahu segalanya. Socrates pernah membuat quotes atau membuat kutipan bahwa saya tahu bahwa saya itu tidak tahu. Jadi dia itu menyebut seperti itu. Jadi gimana sih maksudnya? Oke, Socrates itu bagi kalian yang belum tahu, salah satu filsuf terbesar dalam sejarah. Jadi dia itu percaya bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dari kesadaran bahwa emang kita itu nggak tahu apa-apa. Dalam dialog Plato, Socrates sering nunjukin bagaimana orang-orang ngaku tahu segalanya. Sebenarnya hanya mengetahui sedikit. Nah, filsafatnya ngajarin bahwa humility atau kerendahan hati intelektual adalah kunci buat belajar dan juga tumbuh. Nah, kenapa penting? Karena kita itu hidup di dunia yang penuh dengan informasi, apalagi saat ini teknologi udah maju, informasi itu frekuensinya padat banget. Nah, tapi informasi yang salah satu atau setengah benar bisa ngebuat kita merasa tahu segalanya. Contoh dari konten-konten Instagram, TikTok, dan lain sebagainya yang intensitasnya itu rendah dan sumbernya itu tidak diketahui. Kalian pun tidak perlu berpikir atas informasi tersebut itu. Nah, dengan mengakui bahwa kita itu emang nggak tahu, kita ngebuka diri buat belajar lebih banyak dan juga memahami itu lebih dalam. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian eksperimen dan juga studi tentang kebodohan diri ya. Nah, ngomong-ngomong soal kebodohan, ternyata ini juga udah menjadi objek penelitian ilmiah juga. Yang pertama itu ada efek Dunning-Kruger. Penelitian yang dilakukan oleh psikolog David Dunning dan Justin Kruger nunjukin bahwa orang dengan pengetahuan atau kemampuan rendah cenderung melebih-lebihkan pemahaman mereka. Sebaliknya, orang yang memang benar-benar ahli sering meremehkan pengetahuan mereka itu sendiri. Ini artinya semakin kita ngerasa tahu, sebenarnya mungkin kita semakin kurang tahu gitu. Emang gitu sih, kadang-kadang kan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada dari eksperimen tentang ketidaktahuan kolektif. Dalam sebuah studi tentang diskusi kelompok, peneliti nemuin bahwa kelompok yang anggotanya berani mengakui saya tidak tahu lebih cenderung menemukan solusi kreatif dibandingin kelompok yang pura-pura tahu. Ngomong-ngomong soal kebodohan, Mimin itu udah pernah bikin video tentang bahas artikel yang dibuat oleh Elizabeth Pisan yang berjudul Indonesian Kids Don't Know How Stupid They Are. Di sana Mimin udah ngebahas tentang pembahasan artikelnya, fokus artikelnya, dan juga maksud dan tujuan kenapa artikel ini dibikin. Kalau kalian penasaran, kalian tinggal tonton aja videonya yang ini. Oke, lanjut. Nah, mengapa mengakui kebodohan itu penting buat kehidupan? Jadi, kebodohan diri ketika diakui dengan jujur memiliki manfaat luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, meningkatkan belajar. Jadi, ketika kita ngakuin bahwa kita itu emang gak tahu apa-apa, kita itu ngebuka pintu buat belajar hal-hal baru. Contohnya, kalau kita ngerasa bingung tentang suatu topik, alih-alih malu, kita bisa bertanya dan juga mendapatkan perspektif yang lebih baik. Yang kedua, kita ngebantu hubungan sosial juga. Pernah gak sih kalian ngerasa lebih nyaman sama orang yang jujur ngakuin bahwa mereka itu emang gak tahu apa-apa daripada yang mereka itu selalu benar? Ngakuin ketidaktahuan bisa ngebuat kita itu lebih manusiawi dan juga mudah diterima sama orang lain. Yang ketiga, ngehindari kesombongan intelektual. Kesombongan sering muncul dari ilusi bahwa emang kita itu tahu segalanya. Dengan ngakuin keterbatasan kita menjadi lebih rendah hati dan juga terbuka buat belajar dari siapa aja. Iya kan? Oke, selanjutnya kita lihat perspektif filsafat dari ketidaktahuan. Kita lihat filsafat lainnya aja lah. Jadi filsuf lain juga punya pandangan menarik tentang kebodohan ini. Pertama dari René Descartes dan keraguan metodis. Descartes percaya bahwa ngeraguin segala sesuatu adalah langkah pertama menuju pemahaman yang sejati. Dengan ngeraguin apa yang kita anggap benar nih, kita bisa nemuin keberadaan yang lebih kokoh nantinya. Yang kedua dari Blaise Pascal dan keterbatasan akal.
Pascal ngingetin kita bahwa akal manusia itu terbatas. Ada banyak hal yang gak bisa dijelasin sama logika, termasuk cinta. Dan menerima keterbatasan ini adalah bagian dari kebijaksanaan. Nah, selanjutnya dari Nietzsche dan ilusi pengetahuan. Nietzsche menyatakan bahwa sebagian besar pengetahuan adalah ilusi yang diciptain oleh budaya dan juga bahasa. Nah, dengan mengakui kebodohan kita pasti bisa mulai ngebongkar ilusi tersebut dan ngelihat dunia dengan cara yang lebih jujur gitu. Lalu gimana nerapin filsafat kebodohan diri ini khususnya ya di kehidupan sehari-hari? Jadi kalau udah tahu pentingnya ngakuin kebodohan diri, gimana sih caranya nerapinnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu kalian harus jangan takut bertanya. Ingat, bertanya bukan tanda kelemahan, melainkan tanda keingintahuan. Kalau ada sesuatu yang kalian gak pahami, jangan ragu buat bertanya sama orang yang lebih tahu. Yang kedua, kalian latih kerendahan hati intelektual kalian. Saat berdiskusi atau berdebat, hindari sikap ingin menang sendiri. Dengerin pendapat orang lain dengan pikiran terbuka dan jangan takut buat mengakui kalau emang kamu itu salah. Yang ketiga, jadiin ketidaktahuan itu sebagai motivasi. Alih-alih ngerasa malu ya karena nggak tahu, jadiin itu motivasi buat belajar lebih banyak. Dunia ini begitu luas dan penuh misteri. Selalu ada hal baru yang bisa kita pelajarin setiap hari. Jadi kesimpulannya, ngakuin kebodohan diri bukanlah kelemahan ya, ingat. Melainkan itu adalah kekuatan kita. Dengan menyadari keterbatasan kita ngebuka diri buat belajar, tumbuh, dan memahami dunia dengan cara yang lebih baik. Filsafat diri ini ngajarin kita bahwa kebijaksanaan sejati itu bukan berasal dari ngerasa tahu segalanya, tapi dari keberanian buat nyatain, saya itu tidak tahu. Jadi yuk mulai belajar dari ketidaktahuan kita dan jadiin itu sebagai awal dari perjalanan menuju kebijaksanaan kita, khususnya individual, dan selanjutnya dari ruang lingkup sosial. Seperti itu. Oke, jadi kalau kalian punya saran atau mungkin opini yang lebih baik juga, tulis saja di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian masih ada yang bodoh. Sama kita semua juga bodoh. Tapi ya, mungkin segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on next videos. Bye.